Oke, selamat pagi lagi. Semangat pagi. Oke, today we can learn. Hari ini kita mau belajar tentang pesawat sederhana. Apa? Pesawat sederhana, ya kan? Di sini pesawat sederhana yang kita tahu, contoh gunting, pinset, pemecah kemiri, itu barang-barang yang membuat kita bekerja lebih mudah. Ya, begitu. Bukan pesawat betulan, tapi pesawat benda-benda, barang yang membuat kita kerjanya lebih mudah. Gitu. Oke. Untuk mempermudah melakukan usaha. Nah, nih ya. Usaha atau work di sini ya, usaha atau work ya, itu sama aja sama dengan gaya dikali perpindahannya. Work equals to force time displacement. Ya, contoh yang gampang ya kan, kita dorong benda nih. Kita dorong benda ke arah sana. Dia pindah. Ada di sini nih bendanya nih. Bendanya ada di sini ya jadinya ya. Nah, gayanya berapa? Nah, contohnya misalkan gaya beratnya dia ini 20 Newton. Ya kan? Atau gaya dorongnya 20 Newton. Berpindah sejauh 5 meter. Berarti worknya itu gayanya dia 20 Newton dikali 5 meter. Duh. Jadi berapa nih? 100 Newton meter atau 100 Joule? Paham ya? Jadi work itu gaya dikali perpindahannya. Kalau kalian kebanyakan gaya nggak pindah-pindah, berarti nggak ada usahanya. Ya maksudnya apa? Udah gayanya belajar keren-keren, tapi nggak naik kelas, nggak pindah, itu sama aja berarti. Oke? Oke, lanjut. Nah, tadi sudah. Terus kita lihat di sini pengungkit, ya. Pengungkit nanti ya, kalau kalian main di TK tuh jungkat-jungkit ya kan, itu jenis tingkat pertama seperti gunting. Nah, maksudnya gimana nih? Ada jenis kedua, jenis pertama, jenis ketiga begitu. Ini nanti tinggal kita lihat posisinya dari letaknya masing-masing. Kalau tingkat pertama atau jenis pertama ini, jenis pertama bagaimana mainnya nih jenis pertama? Jenis pertama. Nah, jenis pertama ini seperti ini. Jadi, titik tumpunya ada di tengah. Nah, kayak main jungkit-jungkit waktu di SD, ya kan, waktu di TK ya. Ini titik beban, ini titik kuasa. Nah, seperti itu. Ya, titik tumpu di tengah. Nah, semuanya dihitungnya bagaimana konsepnya? Konsepnya dihitungnya dari titik tumpu ke titik kuasa disebut dengan lengan kuasa. Ya, dari titik tumpu ke titik ini menjadi lengan kuasa, sedangkan titik tumpu ke titik beban, lengan beban. Konsepnya seperti ini saja. Ya, jadi semuanya ngitungnya dari mana? Titik tumpu ke titik kuasa berarti lengan kuasa, titik tumpu ke titik beban itu lengan beban. Di sini dia punya keuntungan mekanis. Gimana cara menghitungnya? Keuntungan mekanisnya ini jadi membantu kita bekerja, ya. Dia itu lengan kuasa dibagi lengan beban sama dengan beban dibagi gayanya dia. Gitu loh. Nah, ini tinggal bisa dibolak-balik nanti nih. Lengan beban kali beban sama dengan kuasa dikali lengan kuasa. Biasanya si ini lebih panjang lengan kuasanya. Seperti itu? Oke? Paham ya? Lengan kuasa dibagi lengan beban sama dengan beban dibagi gaya atau kuasanya.
Nah, lanjutan untuk yang konsep yang kedua. Konsep kedua itu tentang apa namanya, jenis kedua, pengukit jenis kedua. Ini jangan bingung-bingung juga, hampir sama masih konsepnya yang kedua ini. Tapi dia punya titik bebannya ada di tengah. Ini titik tumpu, titik beban, ini titik, oh sorry kebalik, maaf, titik beban, oke, ya, titik kuasanya boleh di sini sama saja. Titik kuasa. Sama ya, dihitungnya gimana ya? Dari titik tumpu ke titik kuasa disebut dengan lengan kuasa. Dari titik tumpu ke titik beban sama dengan lengan beban. Caranya sama tadi ya, keuntungan mekanisnya itu lengan kuasa dibagi lengan beban sama dengan beban dibagi kuasa. Ya, kuasa beban ini merupakan ya, kuasa ini gaya kita. Ini yang beban itu bendanya akan kita angkat. Oke, itu ya. Pokoknya semua dihitung dari titik tumpu. Semua dihitung dari titik tumpu. Titik tumpu ke titik kuasa itu lengan kuasa, titik tumpu ke titik beban itu lengan beban. Oke, yang ketiga kita bisa lihat yang ketiga ini. Yang ketiga, titik tumpunya ada di mana? Titik tumpunya ada di pojok. Sama kayak tadi, tapi di sini titik kuasa, sini titik beban. Oke, jangan bingung. Titik tumpu ke titik kuasa itu lengan kuasa, titik tumpu ke titik beban ini lengan beban. Keuntungan mekanisnya masih sama kayak tadi rumusnya, lengan kuasa dibagi lengan beban sama dengan beban dibagi kuasa. Ya, ini pilih salah satu boleh nanti. Kalau mau main rumusnya kayak gini juga boleh. Oke ya. Oke, paham. Ini yang ketiga, pokoknya semua dihitung dari titik kuasa, titik tumpu. Oke, bagaimana selanjutnya ini? Selanjutnya ini ada pada nih bidang miring. Bidang miring simpel dia. Ya, kalau kita ngangkut benda ya kan. Nah, ngangkut benda gimana nih? Nah, ini ada benda misalkan di sini. Biasanya untuk ngangkut ke truk ya kan. Nah, pakai bantuan papan supaya gampang ke atasnya. Nah, di sini ini beban ya. Beban ini kan didorong sama gaya nih. Gayanya di sini ya. Di sini gampang, keuntungan mekanisnya itu sama tadi, beban dibagi kuasa. Ini sama aja dengan jarak dari sini ke sini disebut lengannya, panjang 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 bidang S dibagi H. H ini yang di sebelah sini nih, ketinggian. Saya tahu di mana nih H nih, H ketinggiannya dia. Paham ya? Beban ini bendanya, kuasa ini gaya dorongnya ke sana, S ini lintasannya, H ini ketinggiannya. Ya. Jadi kalau dilihat makanya kenapa halte-halte busway dia bikinnya agak panjang nih. Supaya tidak terlalu capek orang naik dari jembatannya ke halte busway-nya itu. Gitu ya. Sederhana ya, masih gampang ya. Untuk katrol nanti, oke. Ini tadi bilang miring paham ya? Oke. Terus untuk katrol nanti kita bahas katrol yang tetap saja. Maksudnya gimana cara ngitungnya dia ini sederhana ya. Jadi katrol tetap itu keuntungan mekanisnya satu. Dari mana? Bebannya itu sama dengan kuasanya. Ya. Jadi besar beban yang ditarik sama dengan kuasa yang kalian
keluarkan, gaya yang kalian keluarkan. Tapi enaknya gimana ini? Karena dia kebantunya gimana? Ini kan katrol. Ya ini bebannya nih. Ya. Di sebelah sini sebelah sini kuasanya kita narik nih. Ya kan? Bebannya sama dengan kuasa. Ini katrol tetap yang cuma satu. Katrol cuma satu. Saya bahas sampai situ aja nanti. Besar bebannya sama dengan kuasanya. Begitu. Enaknya di mana? Karena gaya tariknya sama dengan gaya gravitasi bumi. Jadi kita kebantu, badan kita ke bawah. Itu. Paham ya? Oke. Saya ulangi tadi, pesawat sederhana itu usaha itu gaya dikali perpindahan. Ya, pengungkit ada jenis pertama, jenis kedua, jenis ketiga. Tinggal dilihat letaknya di mana-mana, titik tumpu, titik kuasanya. Titik tumpu ke titik kuasa itu lengan kuasa, titik tumpu ke titik beban, lengan beban. Bidang miring tadi tinggal beban dibagi kuasa sama dengan jaraknya dibagi ketinggian. Katrol, kalau katrol bahasnya sampai sini doang. Keuntungan mekanisnya itu beban sama dengan kuasa, yaitu keuntungan mekanisnya berapa tadi? 1. Keuntungannya di mana? Karena gaya tariknya searah sama gaya tarik bumi. Oke?